Halo sahabat sehat, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan membahas tentang salah satu penyakit yang sering dikeluhkan banyak orang, yaitu radang sendi, atau dalam istilah medis dikenal sebagai artritis. Artritis adalah kondisi ketika satu atau lebih sendi mengalami peradangan. Gejalanya bisa berupa nyeri, kaku, bengkak, bahkan hingga menurunkan kemampuan gerak. Penyebabnya beragam, mulai dari penuaan, gaya hidup yang kurang sehat, cedera, hingga gangguan autoimun. Menurut data medis, artritis adalah salah satu penyakit kronis yang paling banyak memengaruhi kualitas hidup. Karena nyerinya sering muncul setiap hari dan bisa membatasi aktivitas. Namun, tahukah Anda bahwa selain pengobatan medis, ada juga tanaman herbal yang bisa membantu meredakan gejala artritis secara alami? Dalam video ini, kita akan membahas 3 tanaman herbal yang sudah diteliti secara ilmiah dan terbukti memiliki kandungan aktif yang bermanfaat untuk radang sendi. Tanaman itu adalah Boswellia, kunyit, dan jahe. Tanaman pertama, Boswellia serrata. Tanaman pertama adalah Boswellia, atau sering disebut juga sebagai kemenyan India. Bentuknya berupa pohon berukuran sedang, dengan batang yang menghasilkan getah berwarna putih susu, yang kemudian mengeras menjadi resin aromatik. Resin inilah yang sejak ribuan tahun lalu dipakai dalam pengobatan tradisional di Timur Tengah dan Asia. Menurut penelitian modern, ekstrak Boswellia mudah ditemukan di toko herbal dalam bentuk kapsul, bubuk, atau resin kering. Di pasar global, Boswellia dijual luas sebagai suplemen kesehatan. Boswellia mengandung senyawa aktif utama bernama boswellic acid. Senyawa ini bekerja dengan cara menghambat enzim 5-lipoxygenase, yaitu enzim yang berperan dalam proses peradangan pada tubuh. Dengan terhambatnya enzim ini, peradangan pada sendi dapat berkurang, sehingga nyeri dan kekakuan sendi bisa mereda. Cara penggunaannya biasanya dalam bentuk kapsul ekstrak standar Boswellia yang diminum sesuai dosis anjuran. Beberapa orang juga menggunakan resin Boswellia dalam bentuk rebusan, meski ekstrak kapsul dianggap lebih praktis dan konsisten. Tanaman kedua, kunyit. Curcuma longa. Tanaman kedua adalah kunyit, tanaman rimpang yang sudah sangat familiar di dapur masyarakat Indonesia. Bentuk tumbuhannya mirip dengan jahe, dengan batang semu yang memiliki daun panjang berwarna hijau. Bagian yang digunakan adalah rimpangnya, yang berwarna oranye kekuningan. Menurut penelitian, kunyit bisa ditemukan hampir di setiap pasar tradisional maupun supermarket, dalam bentuk segar, bubuk, maupun kapsul ekstrak. Kandungan aktif utama kunyit adalah kurkumin, yang dikenal luas sebagai senyawa antiinflamasi alami. Kurkumin bekerja dengan cara menghambat jalur inflamasi di tubuh, termasuk enzim OX2 dan sitokin proinflamasi. Dengan begitu, peradangan pada sendi dapat ditekan, sehingga mengurangi rasa nyeri dan bengkak. Selain itu, kurkumin juga memiliki efek antioksidan yang membantu melindungi jaringan sendi dari kerusakan akibat radikal bebas. Cara konsumsinya bisa dalam bentuk ramuan tradisional seperti jamu kunyit asam, teh kunyit, atau dengan menambahkan bubuk kunyit ke dalam masakan. Namun, karena penyerapan kurkumin di tubuh kurang optimal, sebaiknya dikonsumsi bersama sedikit lemak sehat atau dengan tambahan lada hitam yang mengandung piperin agar penyerapannya meningkat. Tanaman ketiga, jahe. Tanaman ketiga adalah jahe, tanaman rimpang yang juga sangat mudah dikenali. Bentuknya mirip kunyit, namun daging rimpangnya berwarna putih kekuningan dan memiliki aroma khas yang hangat. Tanaman ini tumbuh subur di tanah Indonesia, sehingga sangat mudah kita jumpai di pasar, baik dalam bentuk segar, bubuk kering, maupun suplemen kapsul. Menurut penelitian, jahe mengandung senyawa aktif bernama gingerol. Senyawa ini memiliki sifat antiinflamasi dan analgesik. Gingerol bekerja dengan cara mengurangi produksi prostaglandin dan leukotrien, yaitu senyawa kimia dalam tubuh yang memicu rasa sakit dan peradangan. Efeknya, konsumsi jahe dapat membantu mengurangi rasa sakit, kaku, dan bengkak pada sendi. Tidak hanya itu, jahe juga meningkatkan sirkulasi darah sehingga membantu mempercepat pemulihan jaringan di sekitar sendi. Cara penggunaannya bisa dengan membuat teh jahe hangat, rebusan jahe segar, atau menambahkannya dalam masakan sehari-hari. Untuk yang lebih praktis, ekstrak jahe dalam bentuk kapsul juga tersedia di toko herbal. Tips penggunaan herbal untuk radang sendi. Gunakan herbal secara konsisten sesuai dosis yang dianjurkan. Konsumsi herbal sebaiknya sebagai pendukung, bukan pengganti obat medis bila dokter sudah meresepkan obat.
Kombinasikan dengan gaya hidup sehat. Olahraga ringan seperti jalan kaki atau yoga, menjaga berat badan ideal, serta mengonsumsi makanan bergizi seimbang. Jangan lupa konsultasikan pada tenaga medis bila memiliki kondisi khusus, misalnya sedang hamil, menyusui, atau mengonsumsi obat tertentu. Jadi sahabat sehat, radang sendi atau artritis memang bisa sangat mengganggu aktivitas sehari-hari. Namun dengan memanfaatkan tanaman herbal seperti boswellia, kunyit, dan jahe, kita bisa mendapatkan bantuan alami untuk meredakan peradangan, mengurangi nyeri, dan meningkatkan kualitas hidup. Semoga informasi ini bermanfaat dan mari kita bijak dalam menjaga kesehatan dengan menggabungkan pengobatan alami dan gaya hidup sehat. Tetap aktif bergerak, berolahraga sesuai kemampuan, serta jangan lupa menjaga pola makan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi kesehatan lainnya dari channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat selalu.